Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dodi Siswanto, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan video inovasi pembelajaran PJOK. Mari kita saksikan. Inovasi pembelajaran yang pertama yang akan saya praktekkan yaitu memanfaatkan botol minuman bekas, di mana botol minuman bekas bisa kita manfaatkan menjadi sebuah kun atau halang rintang atau bermacam-macam lainnya. Mari kita saksikan videonya. Caranya yaitu botol minuman bekas ini kita isi dengan air. Perhatikan. Kita isi botol minuman ini seperlunya atau sebagaimana kita gunakan. Untuk sementara 5 botol saja sudah cukup. Perhatikan cara penggunaannya. Pertama kita gunakan untuk lari bolak-balik atau lari belok-belok atau juga lari zigzag. Kalau untuk lari bolak-balik, kita buat botol ini sebagai pembatas. Saya akan mempraktekkan gerakan lari bolak-balik. Itu salah satu atau yang pertama. Oke, baiklah, kita akan ulangi lagi penggunaan botol minuman bekas untuk lari bolak-balik. Oke, selanjutnya untuk pemanfaatan botol minuman bekas yaitu untuk latihan lari zigzag. Kita akan lakukan latihan zigzag dengan menggunakan botol minuman bekas. Selanjutnya kita akan gunakan dengan latihan lari berbelok-belok. Untuk pemanfaatan selanjutnya yaitu kita manfaatkan karton bekas atau kardus bekas. Kardus bekas bisa kita gunakan salah satunya yang pertama latihan melompat. Bisa melompat kodok atau melompat yang lainnya. Kardus yang kita gunakan masalah banyaknya terserah, tergantung kebutuhan kita. Sementara ini saya buat 5 buah kardus.
Untuk yang latihan pertama saya akan mencoba melompat dengan kedua kaki. Untuk latihan berikutnya saya akan mencoba latihan dengan satu kaki, yaitu dengan satu kaki kanan dahulu. Dan dibalas dengan kaki kiri. Untuk pemanfaatan kardus berikutnya juga bisa dilakukan dengan latihan lompat zigzag. Dan untuk pemanfaatan kardus selanjutnya itu bisa kita buat sebagai rintangan atau lari halang rintangan. Kardus yang sudah kita gunakan tadi juga bisa kita manfaatkan kembali. Kemudian kita atur jaraknya agar tidak terlalu rapat. Untuk pertama kita lakukan latihan dengan melompat dengan kedua kaki. Berikutnya kita lakukan latihan dengan melompat dengan kaki kanan. Berikutnya kita lakukan dengan lompatan dengan kaki kiri. Untuk pemanfaatan selanjutnya bisa kita manfaatkan halaman sekitar rumah kita, contohnya seperti tangga ini. Perhatikan, tangga ini memang tidak terlalu tinggi, tetapi bisa kita manfaatkan untuk latihan daya tahan, yaitu naik turun bangku. Perhatikan. Maaf, saya ulangi, maksudnya latihan naik turun tangga. Atau bisa juga kita manfaatkan dengan tangga. Kalau seandainya sekolah atau rumah kita itu bertingkat, kita manfaatkan tangga yang ada. Ayo. Ya,
inilah bentuk tangga yang akan kita manfaatkan, yaitu latihan naik turun tangga. Oke, kita coba bersama-sama ya. Walaupun latihan ini mudah dilakukan, tapi tetap ingat, keselamatan harus tetap dijaga. Waktu naik, oke, kita anggap aman, tapi waktu turun jangan lupa kita tetap setidaknya berpegangan lah dengan kanan kiri. Oke. Untuk pemanfaatan lingkungan sekitar juga, kita bisa memanfaatkan seperti tempat duduk atau bangku untuk latihan push up. Oke, coba. Ini ada seperti tempat duduk murid-murid kita sedang istirahat, bisa kita manfaatkan untuk latihan push up. Oke, saya contohkan. Ya. Bisa juga dilakukan untuk naik turun bangku. Selain bangku yang ini, ada bisa juga kita manfaatkan bangku kelas untuk latihan naik turun bangku. Tapi tetap, walaupun ini kelihatannya mudah, tapi aspek keselamatan harus tetap kita jaga. Oke. Masih banyak lagi di sekitar halaman sekolah atau tempat tinggal kita, bisa kita manfaatkan untuk sarana berolahraga atau untuk pemanasan. Contohnya seperti kita lihat di sekitar ini kan banyak pohon, bisa juga kita manfaatkan seperti pemanasan lari. Contohnya apa? Lari pegang pohon. Balik lagi. Lari pegang tembok. Bisa kita pegang tembok. Lari pegang tiang poli, ya, lari pegang tiang poli. Dan masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan. Contohnya, sampah pun ini bisa kita manfaatkan untuk sarana pemanasan. Seperti tadi, kita pakai hitungan dalam waktu 10 menit atau 10 detik. Dalam hitungan ke-10, sampah di halaman ini harus sudah selesai. Oke, kita contohkan. Mulai. Ya. Ambil sampahnya, kita buang ke tempat sampah. Begitu juga seterusnya. Jadi pemanasan itu selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Kenapa? Dengan pemanasan mengutip sampah, halaman jadi bersih, nampak indah, nampak rapi. Oke. Untuk berikutnya, pemanfaatan selanjutnya yaitu memanfaatkan pecahan keramik untuk bermain pecah piring. Ayo kita laksanakan. Perhatikan, ini adalah salah satu
atau bagian pecah dari keramik yang sudah tidak terpakai. Tapi dengan ide kita, kreatif kita, ini bisa jadi permainan yang menyehatkan, memupuk kerjasama tim, dan olahraga yang murah meriah. Perhatikan cara bermain pecah piringnya. Kita tumpukan nggak usah tinggi-tinggi kali, tapi kira-kira sudah nampak tingginya. Kemudian kita buat garis batas untuk batas lemparan. Batas lemparannya itu kita buat jangan terlalu jauh agar kalau seandainya anak-anak yang memainkan agar mudah menjatuhkan tumpukan keramiknya. Tapi sebelum bermain, mari alangkah baiknya kita amankan tempat bermain ya. Dari pecahan-pecahan seperti ini juga harus diamankan, nanti takutnya kena tangan, kena kaki, dan bahan-bahan yang berbahaya lainnya seperti benda-benda tajam ya. Yang tadi ini kita rapikan dahulu. Selanjutnya kita pakai bola tenis atau bola kasti ya untuk memulai permainan. Kalaupun seandainya tidak ada bola kasti, kita bisa manfaatkan sampah kertas. Sampah ini kalau bisa agak berat sedikit lagi, nanti kita gabung-gabungkan dengan sampah yang lain, daun atau yang lainnya tapi yang kering. Setelah itu kita ikat. Bisa juga pengganti bola kasti kalau seandainya kita tidak mempunyai bola kasti. Oke, kita sekarang menggunakan bola kasti. Nah, ini kita ambil jarak yang dekat. Kenapa? Kan nanti kalau terlalu jauh, anak-anak juga akan susah melemparnya dan tidak akan kena. Tapi kalau dekat, dia mudah jatuhnya, jadi anak-anak itu biar bisa bermain dengan leluasa, ya kan? Nah, bisa dimanfaatkan dengan bola jatuh, permainan akan lanjut. Oke. Pemanfaatan berikutnya yaitu kalau seandainya ada bambu yang tidak terpakai, kayu, rotan, gagang sapu, bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk latihan lempar lembing. Tapi kalau di SD dia tidak ada lempar lembing, kita ganti jadi lempar turbo, pengganti lempar turbo. Kalau seandainya kita tidak sempat membuat turbo, ini bisa menjadi pengganti turbo. Perhatikan, hampir mirip dengan lembing tapi yang sudah dimodifikasi. Kalau untuk SD namanya lempar turbo. Dan waktu melakukan materi ini harus dengan hati-hati ya, karena ini takutnya kalau tidak diperhatikan bisa mengenai orang. Ya. Bisa kita manfaatkan barang-barang bekas, tapi bisa menjadi nilai guna yang tinggi di pelajaran olahraga.
Lagi dari pecahan keramik tadi, selain untuk bermain pecah piring, pecahan keramik juga bisa digunakan untuk bermain engklek. Bermain engklek ini bagus untuk melatih daya tahan. Nah, pecahan ini bisa kita buat untuk membuat permainan engklek untuk lapangannya. Kita buat. Cakram tadi juga bisa kita manfaatkan sebagai gacok kalau dalam permainan ini ya. Ya, seperti ini permainan engklek. Mungkin anak-anak zaman sekarang sudah jarang memainkannya karena pengaruh perkembangan teknologi. Tapi kita berusaha untuk melestarikannya. Untuk kaki yang digunakan boleh kaki kanan atau kaki kiri, mana yang terkuat. Tapi dalam memainkan ini, kalau awalnya kaki kiri, sampai akhir juga harus kaki kiri. Ada yang kaki kiri, boleh pakai kanan, boleh. Yang penting sudah kembali ya. Ketika kita memainkan engklek ini, aturan untuk melempar itu gacoknya tidak boleh melewati garis atau kotak. Contoh, nih, nah tidak melewati kotak kan atau garis kan, nanti bisa lanjut lagi ke permainan berikutnya. Tapi kalau seperti ini, nah, tidak boleh melanjut, berhenti dulu. Manfaat terakhir yaitu teknologi TV ACK. Salah satunya kita memanfaatkan TV Android sebagai sarana pembelajaran. Ini memang agak sedikit mahal karena tidak semua orang memiliki TV Android. Tapi kalau seandainya untuk guru-guru yang sudah profesional atau yang lainnya, atau di sekolah yang sudah ada pengganti InFocus, bisa kita manfaatkan TV Android. Mungkin dengan kita menggunakan InFocus dan screen itu agak ribet, bawa sana bawa sini. Jadi alangkah alternatif, jadi jalan alternatif yaitu kita manfaatkan TV Android. Mari kita praktekkan. Awalnya kita hidupkan TV-nya. Setelah kita hidupkan TV-nya, nah, kita menggunakan alat bantu kabel HDMI. Nah, ini gunanya untuk menyambungkan TV ke laptop. Jadi kalau kita di kelas agar lebih mudah, tidak ribet bawa alat peraga, ini bisa kita manfaatkan TV. Colokkan langsung ke laptopnya di bagian HDMI.
Ya, sudah langsung tercolok dan tersambung. Seperti memanfaatkan PowerPoint, bisa kita manfaatkan di sini. Jadi kita dalam menampilkan PowerPoint lebih mudah. Atau bisa juga kita mainkan TV Android ini yang sudah tersambung ke WiFi atau ke YouTube untuk melihat YouTube pembelajaran. Seperti senam. Nah, jadi kita tidak repot-repot lagi dalam saksikan game show terseru Wandana Game. Ladies and gentlemen, please welcome the new live performance by Takupas Dance Crew. Jadi pembelajaran kita jadi lebih menarik, lebih mudah dengan bantuan seperti salah satunya TV Android. Bisa kita salurkan dari laptop ke TV. TV ini bisa sebagai pengganti fokus kita nanti di kelas. Oke. Demikianlah inovasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.